Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar pada era pandemik. Serta tetap di rumah saja karena kita harus belajar dari rumah. Sebelumnya, mari kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk memanjatkan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mudah kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami menyerahkan pembelajaran kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Dan anak-anak kami yang menyaksikan pembelajaran-Mu ini, sehingga kami semua bisa paham dan mengerti, dan semuanya berguna bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pembelajaran di era pandemi COVID-19 seperti ini, jangan lupa, terapkan protokol kesehatan dengan 5M. 1. Mencuci tangan. Gunakan air yang mengalir serta sabun minimal 20 detik. Kedua, gunakan masker karena masker akan menjagamu dan maskermu menjagaku. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. 4. Hindari kerumunan. Jangan datangi tempat-tempat ramai seperti mal, pasar, atau stadion. 5. Mengurangi mobilitas. Lebih baik kita di rumah saja. Kita berjumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Semuanya telah siap? Akankah di depan televisi? Untuk menyikmat materi yang akan saya sampaikan, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, saya berharap kalian tetap menjaga kedisiplinan dan bertanggung jawab. Terutama pada diri sendiri akan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tetap mengikuti materi dari semua pembelajaran yang ditayangkan TV 9. Hari ini kita belajar mata pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pengerti kelas 8 bersama saya Andi Kusuma dari SMP Kartika Nasional Plus. Pembelajaran 11 dan 12 hari ini materi kita, mengapa kita bersyukur dan bersyukur bukan sekedar pasrah. Pembacaan tes Alkitab yang bisa kita ambil di dalam pembelajaran kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Anak-anakku, mari siapkan Alkitabmu, buka kitabmu di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apakah sudah? Mari kita baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengapa bersyukur? Di dalam bersyukur memiliki arti yang sangat jelas, di mana kita harus mengucap terima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, memelihara, dan menyelamatkan kehidupan kita. Dalam pengucapan syukur kepada Tuhan, kita memberikan salam terima kasih. Inilah maksud dari pengucapan syukur. Dalam kitab bahasa Indonesia, bersyukur memiliki arti berucapan terima kasih dalam segala perkara. Ada manfaat yang kita bisa temukan ketika kita menjalani kehidupan kita
hidup bersyukur. Kita akan menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam menghadapi hidup, baik dalam suka maupun duka. Ketika kita menghadapi setiap persoalan, maka kita akan dapat menghadapi itu semuanya dengan ketenangan, karena kita tahu Allah senantiasa akan menolong kita. Jangan kemana-mana, tetap fokus. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Hai, kita berjumpa lagi. Yuk, kita lanjutkan materi selanjutnya. Hidup bersyukur. Hidup yang selalu memuliakan Tuhan dalam segala situasi dan tidak pernah merasa kecewa saat berada dalam kesulitan dan tidak lupa diri saat mengalami kebahagiaan. Di dalam hal ini ketika kita menekuni hidup dalam bersyukur, hidup kita akan senantiasa terus-terusan tidak akan merasa kecewa, tetapi kita akan memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Dan ketika kita bahagia, kita tidak akan melupakan Tuhan. Oleh karena itu, anak-anakku, mari kita belajar untuk hidup bersyukur senantiasa. Hidup bersyukur adalah pilihan. Bukan suatu paksaan atau kita disesuaikan oleh kondisi atau situasi dalam kehidupan kita. Tapi hidup bersyukur adalah pilihan. Ada 4 hal yang dapat kita lakukan untuk belajar bersyukur di dalam Tuhan. Yang pertama adalah fokuskan pikiranmu pada kasih karunia Tuhan. Lihatlah sekelilingmu ada sesuatu yang bisa kamu syukuri. Lihat keluargamu yang bahagia. Lihat tanaman yang dipelihara oleh Tuhan. Lihat semuanya. Fokuskan pikiranmu kepada hal-hal yang positif. Yang kedua, jangan mengeluh. Nah ya, siapa anak-anakku yang suka mengeluh? Ketika kita hidup bersyukur, mari jangan kita mengeluh. Selalu mengucapkan kata positif. Jangan kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak benar. Tetapi hendaknya kita dibangun hidup kita untuk selalu mengucap kata positif, kata-kata yang tepat. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. Ketika masalah datang, jangan terpurung dalam masalah. Tetapi kita masih bisa berbuat baik untuk mendatangkan kegembiraan. Misalkan, memberikan senyum kita kepada setiap orang. Tapi bukan berarti setiap jalan kita tersenyum ya anak-anak. Tapi marilah kita tersenyum. Karena dengan senyum, kita sudah memberikan sesuatu yang baru kepada setiap orang. Yang keempat, membuat catatan harian tentang hal-hal yang kita syukuri dari hari ke hari. Catatlah peristiwa-peristiwa di mana engkau mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong engkau. Catat dan ingatlah bahwa itulah mengapa kita harus bersyukur. Jangan kemana-mana, tetap fokus. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Hai, kita berjumpa lagi. Yuk, kita lanjutkan materi selanjutnya. Bersyukur bukan sekedar pasrah. Bagaimana ini? Bersyukur bukan sekedar pasrah, berarti bersyukur bukan bersikap yang pasif, yang diam. Sekedar perasaan kita saja kita bilang bersyukur. Tetapi aktif ada usaha yang diupayakan untuk melakukannya. Ada satu tindakan balik untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Yang mendorong kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur atas karunia Allah. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menghapus dosa kita dan memberikan jaminan keselamatan untuk kehidupan di surga. Ini alasan pertama
kita mengucap syukur kepada Tuhan karena karunia Allah kepada hidup kita. Yang kedua, kita bersyukur atas apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Memberikan orang tua di tengah-tengah kehidupan kita, memberikan kesempatan bersekolah. Ada banyak yang tidak bersekolah ya. Kesehatan, tempat tinggal, dan kita hidup di negara Indonesia yang indah dan subur. Ini adalah alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah melakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang mendorong kita untuk bersyukur pada Tuhan, kita harus bersyukur pada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada hal yang terlewatkan dengan sia-sia untuk kebaikan kita. Kita harus bersyukur, karena setiap hari kehidupan kita diperbarui oleh Tuhan. Hidup kita dijagai, kita diberikan kesehatan. Ini tidaklah suatu sia-sia, karena Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita. Yang keempat, dengan bersyukur, kita menyikapi hidup ini dengan sukacita, bukan duka ataupun paksaan. Tapi milikilah sikap yang optimis. Jadi, di dalam hidup ini jangan kita pasif, kita pesimis, kita meragukan kekuatan Tuhan. Tetapi mari kita optimis. Di dalam masa-masa pandemi kita ini, yang kita hadapi saat ini, kita optimis, kita bisa melewati semuanya dan bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Yang kelima, Allah menjadi gembala yang baik bagi manusia. Mazmur 23 ayat 1-6, gembala yang baik. Ingatlah bahwa Yesus sebagai gembala yang baik di dalam kehidupanmu maupun kehidupan kita semuanya. Jadi, itu alasan kelima yang kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Dia gembala yang baik. Alasan keenam, bersyukur untuk misi Allah bagi seluruh manusia di dunia ini. Satu misi di mana semua di dunia ini memiliki kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, anak-anakku, ada beberapa wujud syukur kita kepada Tuhan yang bisa engkau terapkan dalam kehidupanmu. Yang pertama, berpikir positif, berkata-kata yang baik, sikap dan perbuatan yang baik. Ketika kita menjalankan semuanya itu, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, menghargai waktu dengan bertanggung jawab. Mari gunakan waktumu dengan baik. Ketika tugas-tugas dari Bapak Guru yang diberikan, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan cara menggunakan waktu bekerja, istirahat, atau rekreasi dengan baik dan benar. Bagilah waktumu dengan baik antara engkau mengerjakan tugas dan tanggung jawab, istirahat dan rekreasi ya. Jadi jangan engkau terus-terusan main game atau bermain, tetapi hargailah dirimu untuk bisa menjadikan kau bisa mengucap syukur. Yang keempat, menghargai talenta yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, anak-anakku, apa yang menjadi talenta dalam hidupmu, itu bisa kau wujudkan sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ketika engkau mengucap syukur dengan talenta yang sudah diberikan padamu, mari. Itu adalah pemberian yang luar biasa dari Allah. Yang kelima, berpegang pada karya keselamatan dalam Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Ya, handalkan Tuhan dalam hidupmu dan terus di dalam Tuhan kehidupanmu, maka engkau bisa mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan keselamatan di dalam hidupmu. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini mengenai mengapa bersyukur dan bersyukur bukan sekedar pasrah? Senang bukan? Pastinya mudah untuk kalian pahami materi ini bukan? Bagi anak-anak, kepahaman kalian akan materi mengapa bersyukur dan bersyukur bukan sekedar pasrah, saya dapat melihatnya dari nilai-nilai kalian dalam mengerjakan soal berikut ini. Tugas yang harus kalian lakukan,
Ceritakan pengalamanmu di dalam mengucap syukur, dalam pertolongan Tuhan, dalam masa pandemik saat ini. Buat dalam bentuk video, tidak usah durasinya terlalu lama, maksimal mungkin 10 atau 5 menit, namun engkau menceritakan pengalamanmu ketika Tuhan menolongmu. Kirimkan kepada guru, Bapak Ibu gurumu, melalui WA atau Instagram, setelah engkau menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu ini. Nah, sampai di sini pembahasan materi mengapa bersyukur dan bersyukur bukan sekedar pasrah. Semoga kalian dapat mengimplikasikan dengan baik. Sebelum saya mengakhiri, saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan pola hidup sehat di era pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita tutup dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami pada hari ini Tuhan. Kami sudah menyaksikan pembelajaran di dalam kehidupan kami. Mengapa bersyukur dan bersyukur bukan sekedar pasrah Tuhan. Mari Tuhan Kau memberikan kami semua ingatan sehingga kami bisa menghargai waktu dan kami selalu mengingat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembelajaran ini sehingga kami semuanya bisa hidup terang di dalam pembelajaran ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetap selalu menyaksikan Rumah Ilmu yang di TV 9. Tetap saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Selamat siang, Tuhan memberkati.